Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan dasar elektronika. Kita masuk ke pembahasan kapasitor. Ada beberapa topik yang akan kita bahas, pertama kapasitansi, kemudian kapasitornya itu sendiri, cara membaca nilainya, kemudian prinsip kerja, sampai ke proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Kita bahas kapasitansi, yaitu kemampuan untuk menyimpan. Nah, dalam konteks kelistrikan, kapasitansi ini adalah kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Selanjutnya kita bahas kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, kapasitor ini ditemukan oleh Michael Faraday ya, tahun 1791 sampai 1867. Untuk struktur sebuah kapasitor terbuat dari bahan dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik ini yang umum dikenal biasanya adalah berupa udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Nah, ini sini ada bahan dielektrik kemudian diapit oleh dua elektroda. Nah, untuk mencari nilai kapasitansi, kita bisa gunakan rumus ini, di mana C itu sama dengan Q per V. C-nya sendiri adalah kapasitansinya dalam farad, kemudian Q itu adalah jumlah muatan dalam kolom, kemudian V itu adalah tegangan dalam volt. Nah, jadi 1 farad itu adalah 1 kolom per volt. Kemudian kita masuk ke jenis kapasitor. Nah, di sini ada kapasitor tetap ya. Kemudian ada kapasitor variabel ya, di mana kapasitor tetap itu terdiri dari non-polar dan polar. Oke, ini ada beberapa contoh dari kapasitor ya. Pertama kita bahas dulu apa itu kapasitor tetap. Seperti namanya, jadi si kapasitor ini nilainya tidak bisa dirubah-rubah gitu. Jadi kalau misalkan nilainya udah 0,100 farad ya udah 0,100 farad gitu. Nah, jenis-jenisnya ini ada beberapa ya. Untuk kapasitor tetapnya ada kapasitor keramik, polister, kertas, mika, elektrolit, kemudian tantalum. Namanya ini menunjukkan bahan pembentuknya. Jadi kalau keramik ya terbuat dari bahan keramik gitu. Kita bahas dulu. Nah, ini kapasitor keramik ya. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari bahan keramik. Pada umumnya si nilai keramik ini berkisar antara 1 picofarad sampai 0,0 mikrofarad. Kemudian ada kapasitor polister. Nah, ini si bahan isolatornya terbentuk dari polister. Kemudian ada kapasitor kertas. Nah, kapasitor kertas ini ya sesuai namanya dia terbuat dari kertas bahan dielektriknya, di mana kapasitasnya berkisar antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kemudian ada kapasitor mika, bahannya terbuat dari mika ya, isolatornya, di mana nilai kapasitansinya rentangnya antara 50 picofarad sampai 0,02 mikrofarad. Selanjutnya kapasitor elektrolit ya, isolatornya terbuat dari bahan elektrolit. Nah, atau biasanya si kapasitor ini kalau di pasaran ya disebutnya elko ya. Nah, elko di sini dia memiliki polaritas yaitu positif dan negatif. Jadi jangan sampai terbalik pemasangannya. Kemudian si kapasitor elektrolit ini, si elko ini biasanya kapasitansinya berkisar antara 0,47 mikrofarad sampai ribuan mikrofarad. Selanjutnya ada kapasitor tantalum. Nah, kapasitor tantalum ini isolatornya sama ya, berasal dari elektrolit juga. Cuma untuk bahan terminal anodanya biasanya menggunakan logam tantalum. Selanjutnya kita masuk ke kapasitor variabel, yaitu adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur. Secara fisik, kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis. Nah, ini ada Farco, ada trimmer. Untuk yang Farco ini terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio. Kapasitansinya berkisar antara 100 picofarad sampai 500 picofarad. Nah, untuk trimmer adalah jenis kapasitor yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk mengatur nilai kapasitansinya.
Nah, ini nilai kapasitansi si trimmer ini maksimalnya sampai 100 picofarad. Kita masuk ke pembacaan nilai kapasitor. Nah, sudah dijelaskan tadi satuannya untuk kapasitor ini adalah farad ya. Tapi pada umumnya si kapasitor ini berupa mikrofarad, nanofarad, bahkan picofarad. Nah, di sini adalah konversi dari satuan farad ya, di mana satu farad itu adalah 1 juta mikrofarad, kemudian 1 nanofarad di sini adalah 1000 picofarad. Cara membaca nilai kapasitor elektrolit. Nah, untuk yang elko biasanya tertera di badannya ya. Contohnya 100 mikrofarad, 16 volt. Artinya dia kapasitansinya 100 mikrofarad dan tegangan maksimumnya adalah 16 volt. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada tulisan di sini 3300 mikrofarad, 16 volt. Jadi ini kapasitansinya. Nah, ini hal yang perlu diingat adalah kapasitor elko ini merupakan jenis kapasitor yang memiliki polaritas. Jadi ada kutub positif negatifnya. Jangan sampai terbalik saat pemasangannya. Di samping itu, daya tahan panas kapasitor juga tertulis dengan jelas pada label bahannya. Contohnya adalah 85 derajat Celcius dan 105 derajat Celcius. Selanjutnya, cara membaca nilai kapasitor keramik, kapasitor kertas, dan non-polar lainnya ya. Pada umumnya, dituliskan kode nilai di badannya seperti 104J, 202M, 473K, dan lainnya. Oke, ini contohnya 473Z, kemudian ada 107, 16 volt. Cara menghitung nilai kapasitor berdasarkan kode tersebut adalah sebagai berikut. Tadi contohnya 473Z, kita awali dari belakangnya dulu ya. Z ini merupakan toleransinya, sementara 3 ini merupakan faktor pengkalinya. Dan 2 angka selanjutnya ini merupakan nilainya. Nah, jadi kita bisa uraikan bahwa 47 kali 10 pangkat 3, nah Z-nya itu berapa? Nanti kita lihat di tabel. Sementara kita dapat nilainya yaitu 47 kali 1000, 47.000 picofarad. Jadi dalam piko ya. Nah, baru kita bisa konversikan ke nano atau bahkan ke mikro. Untuk toleransinya kita bisa lihat di sini. Untuk Z tadi adalah plus 80% dan minus 20%. Oke, saya bahas dulu yang ini. Ada B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M. Nah, ini masing-masing punya nilai toleransi. Jadi kalau 1% ya bisa lebih 1% atau kurang 1% dari nilai aslinya. Kalau 10% ya sama ya, bisa lebih atau kurang 10%. Untuk yang B itu bisa lebih 0,1 picofarad atau bisa kurang 0,1 picofarad. Nah, lalu yang Z itu seperti apa? Plus 80% dan minus 20%. Artinya, kemungkinan dia bisa lebih 80% dari nilai aslinya. Atau bisa kurang 20% dari nilai aslinya. Jadi, kita bisa lihat di sini rentang kapasitansi yang mungkin dimiliki oleh si kapasitor ini adalah 47.000 picofarad ditambah 80%-nya untuk nilai maksimum dan dikurangi 20%-nya untuk nilai minimum. Kisarannya antara 37.600 picofarad sampai 84.600 picofarad. Di sini ada contoh lainnya, kapasitor yang hanya bertuliskan 2 angka. Nah, contohnya 47J. Jadi nilai kapasitornya adalah J-nya ini toleransi dan faktor pengkalinya ini dianggap 1 ya. Jadi 10 pangkat 0 itu 1. Sementara 4 dan 7-nya ini 2 angka di depannya ini selalu adalah nilainya. Jadi 47 kali 1 yaitu 47 picofarad. J-nya berapa? Tadi di tabel kita lihat J-nya 5%. Jadi bisa kurang 5% atau lebih 5%. Jadi rentangnya kisarannya adalah 44,65 pico sampai 49,35 picofarad. Nah, untuk kapasitor yang bentuknya chip itu tidak dicetak di badannya, maka kita perlu label di box dari si chipnya.
atau kita bisa mengukurnya melalui LCR meter. Selanjutnya ada kapasitor dengan belang warna ya, biasanya kapasitor bahan polister atau mika. Nah, di sini bagaimana cara pembacaannya? Ya, kita bisa lihat dari kode warnanya. Di mana cara membacanya? Pertama, untuk dua warna teratas itu merupakan angkanya ya, kode angkanya. Sementara warna ketiga atau warna yang tengah-tengah ini merupakan faktor pangkali. Kemudian warna keempat ya, yang ini adalah toleransi, sementara warna terakhir merupakan tegangan maksimum. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya adalah coklat, hitam, orange ya. Di sini ada coklat itu 1, kemudian hitam itu 0, berarti kita dapat 1, 0 ya. Kemudian dikali 10 pangkat 3 ya, karena jingga. Jadi kali 1000 maka kita dapat 10.000. Kemudian toleransinya hitam yaitu 20% dan tegangannya merah yaitu 250 volt DC. Yang bawah ini merah-merah kuning, hitam, merah, 220.000 picofarad dengan tegangan maksimum itu 250 volt DC. Selanjutnya ada kapasitor tantalum. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Kalau ada tulisannya seperti ini ya kita baca aja 10 mikrofarad gitu. Tapi kalau bentuknya dengan warna seperti ini, kita bisa baca nilainya. Warna yang paling atas merupakan nilainya, kemudian warna kedua juga sama nilainya, kemudian warna yang paling bawah itu tegangannya, sementara warna yang tengah ini, yang kecil ini merupakan faktor pangkali. Jadi kalau ada biru dan abu untuk warna 1 dan 2, berarti kita bisa dapat biru itu 6, abu itu 8 ya, seperti rumus resistor juga sama ya. Nah, untuk warna tegangannya ya di sini tegangannya kalau hijau itu berarti 16 volt. Sementara untuk faktor pangkali tadi di mana putih itu adalah dikali 0,1. Jadi 68 kali 0,1 dapatnya 6,8 mikrofarad. Nah, ini ya untuk yang tantalum itu mikro. Selanjutnya kita bahas rangkaian kapasitor. Di sini kebalikan dari resistor ya, di mana untuk rangkaian rumus untuk rangkaian seri dan paralelnya merupakan kebalikan dari rumus resistor. Nah, ini ya rumusnya. Jadi kalau untuk susunan seri, muatan listriknya adalah Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jadi muatan listrik di kapasitor 1, 2, dan 3 itu sama ya. Kemudian beda potensial untuk tegangannya yaitu Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan terakhir kapasitansi adalah 1/Cs sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Nah, untuk rangkaian paralel, untuk muatan listrik dan beda potensial itu kebalikannya ya. Dan untuk kapasitansi kita tinggal menjumlahkan saja nilai kapasitansinya. Untuk prinsip kerja kapasitor, kita bisa analogikan seperti ada sebuah piston di sini ya, silinder piston yang ditopang oleh dua spring ya, dengan sebuah pipa hidrolik yang dilengkapi oleh pompa. Nah, pompanya di sini kita ibaratkan tegangan yang akan dialirkan ya di sini. Volume silindris mengibaratkan kapasitas dari kapasitor. Tekanan pompa maksimum mengibaratkan tegangan kerja maksimum. Ya, di sini ketika si pompanya dijalankan, maka di sini silindrisnya akan menekan spring ya. Jadi ini kita analogikan seperti proses pengisian kapasitor.
Nah, pergerakan piston akan mencapai maksimum saat kondisi spring tidak mungkin lagi untuk memampat lebih jauh lagi. Jadi ini sudah maksimum. Nah, kondisi seperti ini seperti kondisi penuhnya sebuah kapasitor oleh muatan listrik. Nah, lalu bagaimana ketika sebuah kapasitor yang penuh ya dihubungkan kaki-kakinya ke sebuah pipa? Maka yang akan terjadi adalah piston akan kembali ke posisi normalnya dengan memberi tekanan ke kiri ya, ke sini. Jadi ini analoginya, ketika kapasitor itu penuh dan kemudian diberi beban, maka arus yang ada di kapasitor itu akan mengalir ke beban. Nah, untuk rumus pengisian kapasitor kita bisa peroleh di mana tegangan kapasitor ini sama dengan Vs. Nah, Vs di sini adalah tegangan sumber ya, dikali dengan 1 min E. E di sini adalah nilai Euler. Kemudian pangkat min T dibagi Rc. T di sini adalah waktu pengisian, R-nya ini adalah nilai resistor atau resistansinya, kemudian C-nya adalah kapasitor. Arus kapasitor saat proses pengisian. Nah, menurut hukum Kirchhoff tegangan, Vs sama dengan VR plus Vc, maka nilai VR adalah Vs min Vc, di mana nilai Vc akan bertambah seiring bertambahnya waktu pengisian. Maka arus pengisian kapasitor pada suatu waktu adalah sama dengan arus yang mengalir pada suatu waktu tertentu di resistor. Jadi, ICT artinya arus pada kapasitor pada waktu tertentu itu sama dengan IRT atau arus yang mengalir pada resistor pada waktu tertentu, atau kita bisa dapat dari VR per R, di mana VR-nya sendiri merupakan Vs min Vc. Jadi kita bisa dapat arus kapasitornya yaitu adalah tegangan sumber dikurangi tegangan kapasitor dibagi dengan resistansi. Nah, ini proses pengisian kapasitor ya. Nah, untuk arus itu semakin lama semakin kecil ya. Sementara untuk tegangan semakin lama di sini semakin penuh. Nah, untuk proses pengosongan kapasitor, di sini ada Vc sama dengan Vc0 kali E pangkat min P per Rc, di mana Vc0 ini adalah tegangan mula-mula di kapasitor. Nah, menurut hukum Kirchhoff tegangan, di mana VR itu sama dengan Vc, nilai Vc akan berkurang seiring bertambahnya waktu pengosongan. Maka arus pengosongan pada suatu waktu tertentu adalah sama dengan arus yang mengalir pada suatu waktu tertentu di resistor. Jadi, arus kapasitor pada waktu tertentu sama dengan arus resistor di waktu tertentu, atau sama dengan tegangan resistor dibagi dengan resistansinya. Atau kita bisa, karena VR ini sama dengan Vc, maka kita bisa dapat Vc-nya itu adalah Vc per R. Nah, ini untuk proses pengosongan kapasitor. Untuk arus, itu posisinya akan semakin kecil ya, karena tegangannya pun dari penuh atau dari tinggi semakin mengecil. Nah, ini ada beberapa aplikasi kapasitor, stabil tegangan, penunda waktu sebuah proses, kemudian peredam kejutan, dan banyak sekali. Nah, ini contoh-contoh dari aplikasi kapasitor ya, sebagai penstabil tegangan pada rectifier. Nanti akan dipelajari lebih lanjut saat pembahasan dioda. Baik, sekian untuk pembahasan kapasitor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.